lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Nah, Cindy tadi kayaknya lupa nanya nih soal bahan-bahannya kayaknya ada yang beda ya, apa resinnya ya? Resin sama diecast. Base-nya lah ya. Nah, itu mungkin bisa dijelasin ya perbedaannya apa? Mungkin itu juga mempengaruhi dari segi harga dan lain-lainnya gimana? Boleh sambil ditunjukin kali Kak di depan. Ya. Yang ini yang resin nih. Resin. Yang tiga ini resin, yang ini diecast. Bedanya Mungkin dari bahan memang, kalau diecast kan logam lah sebetulnya, mungkin lebih ke logam. Kalau resin mungkin yang lebih ringan sih. Berarti kalau dari harga ngaruhnya juga gimana? Lebih ke ininya sih, kayak resin lebih ke untuk kolektor, karena kan dia buat dimainkan ya. Jauh lebih detail, Jauh lebih detail juga. biasanya untuk foto-foto ya, foto-foto di diorama gitu. lebih realistik. Nah, soalnya mungkin kayak gini lah, ini yang di. Oh, oke. Kalau ini kan, Yang ini? itu diecast kan. Ini diecast. Logam bisa di. Oh iya benar-benar, ini agak lebih berat. Lebih berat. Kalau ini untuk yang resin Oh, ini yang seperti resin. ini, enteng. Oh ya, ini Rodanya nggak bisa. Dan ini juga kalau yang diecast bisa jalan. Kayak cut-cut. Ini nggak bisa. Tapi berarti tadi kalau dari harga ada beda nggak sih? Misalnya ini lebih mahal, misalnya Ya. karena lebih detail atau enggak juga Ya. sebenarnya? Kalau resin biasanya start di atas 500.000 harganya. Oh, di atas Jadi 500.000. kalau resin tuh nggak mungkin di bawah 500 ribuan, masih 500-600 startnya ya sampai jutaan kalau resin. Tapi lebih susah dicari kah atau enggak juga? Resin bisa lebih susah dicari, karena memang dia spesifik ya, kolektornya juga beda gitu. Berarti yang mempengaruhi harganya juga berarti bahan dan juga kayak tadi ya limited edition. Limited edition biasanya. Detailnya tadi ya. Dan ini memang dijual udah sama ini ya, si Oh iya, akriliknya. ini namanya sebenarnya akrilik sama base-nya dia udah include sama box-nya juga gitu. Ini bagus banget sih. Udah. Karena ada tulisannya ini beda kayak sama yang kayak gini. Ya ini lebih ke leather ya, base-nya leather. Oh iya, ininya kulit. Oke, dan selain ini juga kita mau ditunjukin caranya nge-custom. Custom. Nah ini Mas Agung, spesialisnya kayaknya. Mas Agung boleh jelasin dong kalau mau custom yang harus disiapin apa dulu? Ini sih yang mau saya tunjukin itu custom yang dasar bisa dibilang ya. Dia swap wheel atau ganti ban. Karena kalau kita kayak beli di minimarket itu bannya pasti plastikan ya. Jadi kita mau lebih realistis, kita ganti ban yang karet. Ini ada ban karet. Coba. Oke. Oh ini jadi lebih. Ininya rubber bener. Ya ini karet betul. Tuh, kalau yang bawahnya ini plastik dia ininya. Oke. Nah berarti apa aja nih Mas yang harus disiapin? Kalau kita ini cuma perlu bor aja untuk buka rivetnya atau kunci pakunya di sini nih. Boleh Kita bor. bagian belakangnya. Ya ini. Nah itu dibor, terus ini buat apa? Dibor tuh biar bisa ngebuka. Dibor biar bisa buka alasnya. Jadi supaya kita punya akses untuk ganti bannya nanti. Boleh sambil ditunjukin mungkin? Boleh, boleh. Ini jadi Ini ada dua. ke sebelah sana. Ini tapi berarti harus dalam pengawasan orang tua lah ya kalau. Betul. Untuk anak-anak jangan. Atau jangan sama sekali. Berarti kalau untuk custom mungkin ini yang aman lah dari anak umur berapa? Apakah udah? Kalau untuk custom sih mungkin dari SMP lo udah bisa sih harusnya ya. SMP, SMA tuh harusnya sudah bisa pegang alat ya. Dan kalau anak-anak biasanya nggak bor listrik seperti ini, bor manual pakai tangan. Itu bisa juga. Oke. Oh ini udah dilepas. Sudah dilepas, jadi dibuka ini. Kita copot yang ban plastiknya. Terus baru ganti. Okta mungkin juga mau sambil cobain. Nggak sulit sebenarnya. Oh sulit, maaf. Nggak sulit kok. Tapi biasanya yang di custom yang untuk, kan ini ada yang 3, untuk 3 plus umurnya ya, sama 14 plus. Biasanya yang mana? Kita ambil yang 3 plus, karena kan yang 3 plus itu seperti kelihatan mainan ya. Kenapa kita custom? Supaya lebih agak realistik sedikit. Nggak seperti mainan jadinya. Oh iya. Lebih realnya lah ya. Lebih real. Realnya. Biasanya kalau custom berarti ada pesanan-kah atau cuman pengen buat iseng-iseng buat sendiri nih pengen punya mobil yang kayak gini gitu? Kalau saya ya ada pesanan, Ada dan saya rekam prosesnya, saya upload ke YouTube gitu. Nanti ada pesanan dari luar. Paling jauh siapa? Dari mana? Saya jual udah banyak ke Amerika, Eropa. Ya. Yang biasanya di custom selain ban apa lagi sih? Biasanya banyak nih yang saya ada nih. Oh yang di situ tuh. Hampir semua dirombak gitu ya. Jadi diambil cangkangnya aja. Jadi hanya diambil cangkangnya aja, isinya yang warna hijau. Ini? Mana tuh? Yang warna hijau. Ya ini. Ya, itu hanya diambil cangkangnya saja atau bodinya. Isinya dalamnya saya buat detail seperti mobil aslinya. Oh, yang ini nih yang hijau ya? Ya betul. Kalau mau custom, tapi ini berarti bisa ada yang mau belajar gitu, bisa nonton dari YouTube-nya Mas YouTube Agung saya juga. bisa betul.
Kalau prosesnya biasanya berapa lama sih Mas? Untuk custom. Yap. Custom itu untuk ngejar konten sih saya bikin seminggu ya. Jadi supaya bisa upload per minggu. Per minggu. Iya. Dan biasanya bisa dijual sampai harga berapa? Start dari $150 untuk yang basic. Dolar. Dolar ya. Hati-hati tak kalau nggak jatuh. Bukan ribu. Nih kalau kakak-kakak yang ada di sini juga nge-custom juga atau koleksinya Ya. beli aja? Ya paling ada beberapa lah tapi yang ringan-ringan aja kayak shopmill aja sih paling. Nah, ini termasuk customer ini juga ini ini. nih, Ini gua sama customernya Om Ya. Agung juga di sini. Jadi mungkin bisa itu ya Mas ya, custom seperti ini bisa ya. Jadi ada Nggak tahu juga ya. Oh, nggak tahu juga berarti. Ada dekat saya juga gitu. Seperti gitulah buat pajangan berarti. Kebetulan bisa gambar juga jadi ya sekalian. Nanti buat mbaknya mungkin. Jadi kelas Mbak langsung. Jangan pilih. Menarik ya, bisa jadi kado ya, tapi kalau Iya, bentuk kayak kebetulan gini. kado gitu. Biasanya yang paling sering di custom yang kayak gimana sih? Mobil-mobil kecil ini? Yang umum yang bisa dibeli di minimarket itu yang paling banyak karena brandnya itu udah mendunia ya. Jadi kalau orang sebut nama itu tuh kayak Brand pip. familiar gitu. Jadi udah sangat familiar di seluruh dunia. Kalau Mas Agung berarti pertama kali tertarik sama diecast dari tahun? Awal sih ngoleksi dulu ya dari 2015, ngumpulin banyak kayak kok diliatin aja nih kayak diapain ya enaknya oke. kan. Oh, tangan Akhirnya bisa mulai juga. kayak ngoprek-ngoprek gitu kan. Akhirnya bisa jadi custom sampai sekarang. Oke. Mana lagi yang Mana tadi yang udah di custom Mas yang itu tadi? Ini. Ah. Jadi ini kan yang masih ban plastik, ini ban karet. Jadi dia posisi stance-nya pun udah beda, udah turun. Karena ini kan bannya yang belakang lebih besar, depan lebih kecil. Ini jadi rata. Oh, oke. Dan ini berarti bisa harganya tadi berkali-kali lipat lah ya. Ini lipat tergantung tingkat kesulitannya ya. Tingkat kesulitannya. Sampai di custom ininya juga nggak kayak interior dalamnya gitu-gitu? Iya betul, Oh, bisa juga ya. betul. Dibongkar semua. Iya berarti. seperti yang hijau ini semua. Oh iya ini benar-benar itu tadi ya. Rangkanya ini full handmade semua. Oh, Iya. Matt. Iya. Oh, berarti bukan ada yang jual atau ada juga yang jual yang kecil-kecil itu? Jual sekarang udah banyak, tapi kita dulu awal-awal tuh main pasti bikin dari plastik kah atau dari besi itu macam-macam. Kalau ada yang mau join gitu, mau belajar koleksi, mau tahu lebih banyak soal diecast, ini bisa cari tahu kemana sih Kak? Siapa yang bisa mencoba? Nih, Ya biasanya Atau nonton Follow IG IG masing-masing. YouTube siapa gitu. kita masing-masing punya Ya, ini Instagram sih sih ya, ya. sosial media Instagram. sih, Oh, masing-masing biasanya. Ya, komunitas sih lebih banyak di online sih kayak Facebook atau Biasanya kalau sebagainya. komunitas tuh mereka per tipe mobil gitu. Ada yang suka Civic, komunitas Civic. Nah, ada yang sekarang Skyline kayak gitu, spesifik gitu. Tapi kalau untuk yang general kayak kita gini ya paling di Instagram aja ya. Iya, Follow di sih. Instagram gitu, sama di YouTube paling. Sama di YouTube aja. Ada kegiatan yang suka diikutin nggak sih bareng-bareng? Kebetulan kita punya channel baru juga bertiga buat ngebahas. Udah gitu kalau ada event-event mini-mini event gitu kita juga Iya. biasanya suka bikin juga sih. ya suka ada gathering komunitas Gathering gitu, komunitas. kita Iya, diajak kayak gitu. Ngumpul-ngumpul lah gitu. biasanya gitu. Sambil untuk yang pamerin custom koleksi, tuker-tukeran. Oh, tuker-tukeran juga. Kalau yang untuk custom nih ada eventnya nggak sih? Misalnya lomba kah atau Sering. pameran? Oh, ada juga. Untuk di Lebih Indonesia aktif ya. banyak. Apa biasa? Per daerah ada juga yang roadshow gitu. Jadi kemarin itu sempat dari Bali ke Surabaya, jalan terus ke kota-kota sampai finalnya di Jakarta pernah juga. Nah, apa di pameran ini untuk beli juga bisa ya? Berarti jual beli di situ? Itu hanya untuk event custom, Event lomba dilombakan. Oh, dilombakan. Nah, ada lombanya. Yang dinilai apa sih kalau custom gitu? Dinilai itu biasanya tingkat kerumitan, itu satu. Kedua tuh proper atau enggak. Misalkan kayak kalau misalkan itu bannya harus muter gitu, harus rolling, nggak boleh nggak gerak gitu. Ada beberapa kriteria yang udah ini nama juri sih. Oke. Itu tadi perbincangan dengan Teman-teman penggiat diecast ya? Atau diecaster tadi sebutannya? Diecaster. 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 Terima kasih Mas Agung, Kak Ade, Kak Obet, Mas Budi, Kak Bede. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Cindy Permadi. Sampai jumpa, terima kasih.